yang di Ka'bah. Makanya menurut iman kami, Ka'bah itu rumah berhala. Nah masalahnya ketika Muslim ngomong begitu, di dalam salib ada jin kafir, itu nggak masalah. Nah sementara yang Kristen ngomong di dalam Ka'bah ada setan, ada rumah berhala, menjadi masalah. Ya silakan Bang. Anda mau menyampaikan apa ini kepada saya Bang? Paling ingin diskusi aja. Kalau kita kan melihat video-video abang sebelumnya, memang banyak sekali ketidaktahuan begitu. Dan saya sendiri. Siapa yang tidak tahu itu? Yang dinaikkan oleh abang begitu. Iya, masalahnya semuanya begitu. Ya, anggap begini, Bang, saya itu sampai capek loh Bang. Gini, mencari kalian yang ngerti agama Islam itu sama susahnya seperti mencari jarum di dalam tumpukan lautan. Mencari jarum di dalam laut seperti itu sulit, nggak ketemu. Ya. Gitu. Oke, anggap begini abangku, anggap saya orang yang ingin lebih tahu terkait Kristen dan abang begitu. Karena pada posisinya saya punya traumatis tersendiri. Ini sebenarnya bukan konsumsi publik, tapi tak apalah di sini konsultasi lah ke abang. Saya respect ke abang. Dan saya juga tidak setuju dengan orang-orang yang mempersekusi abang meskipun saya muslim begitu ya. Anggaplah saya yang ingin mengetahui lebih jauh terkait Kristen dan seperti apa yang abang rasakan saat dipersekusi begitu abang. Mangga. Trauma gimana maksudnya, maksud Anda? Saya tidak setuju dengan orang-orang yang memang menganggap dirinya itu benar sendiri begitu, satu, sehingga bisa menyalahkan orang lain dengan seenak jidatnya, termasuk mempersekusi orang-orang yang mengkritik agama saya sebagai agama Islam. Saya pribadi terbuka untuk hal itu. Kalau memang ada sesuatu yang bisa didiskusikan dengan lintas agama ya silahkan begitu abang. Oke. Baik Bang. Jadi kita bicara fakta aja Bang ya. Kita bicara fakta apa yang sudah terjadi di negara kita. Betul. Dan juga yang terjadi kepada saya. Gini Bang, saya ini Bang buka channel seperti ini ada sebabnya Bang. Sebabnya itu adalah ada beberapa orang Islam yang dia itu buka channel, buka acara seperti ini membahas atau menyalah-nyalahkan Kristen. Okay. Nah, makanya saya tanggapi. Nah, ketika saya menanggapi itu Bang, menanggapi itu kan ada model-modelnya itu hanya menjawab, kemudian ada tanya balik. Yeah. Nah, kalau hanya menjawab-jawab saja, sebenarnya sih aman-aman saja Bang. Contoh, misalnya orang Islam kan sering bertanya, Yesus Tuhan kan? Iya, Tuhan kok mati? Begitu. Nah, kalau saya jawab, aman-aman saja saya Bang. Nah, tetapi dalam diskusi yang sehat, saya itu juga harus tanya balik Bang. Nah, ketika saya tanya balik, saya bilang, Muhammad Tuhan. Nah, Tuhanmu Muhammad kok mati? Nah, barulah mulai orang Islam ngamuk. Kesetanan, kesurupan, berkata, pokoknya kalau saya ketemu kamu, awas kamu. Begitu dan lain sebagainya. Seperti itu Bang. Jadi saya melihat bahwa orang-orang Islam Bang, banyak mereka itu senangnya bertanya ataupun kalau dibilang menyerang bukan menyerang fisik ya Bang ya, maksudnya itu menyerang keyakinan gitu Bang. Senang menyerang keyakinan, tapi giliran diserang keyakinannya ngamuk kesetanan. Gitu loh Bang. Contohnya siapa? Contohnya Abdul Somad. Abdul Somad kalau misalnya bahas agama orang, contoh nih Bang. Di dalam salib itu ada jin kafir. Nah kan itu kan sebenarnya kan serangan, betul loh. Serangan terhadap iman Kristen begitu. Nah, ketika misalnya nanti ada orang Kristen bilang di Ka'bah itu ada setan,
pasti orang Muslim se-Indonesia akan ngamuk dengan mengatakan itu namanya penistaan agama. Nah, itu Bang yang terjadi itu seperti itu. Makanya saya simpulkan orang Islam di Indonesia ini mau menang sendiri. Itu mau diakui mau nggak diakui faktanya emang begitu, Bang. Ya, banyak. Saya tidak menutup fakta demikian. Izin masuk, Abang ya. Saya yakin bahwa Bang Edis ini juga mencintai perdamaian, apalagi ajaran Kristen kan kasih begitu ya. Betul. Nah, sehingga mudah-mudahan begini Abang. Saya melihat memang banyak juga dari golongan kami begitu. Kalau kata Tretakan Muslim golongan kami ya. Golongan kami pun yang masih sumbu pendek, kemudian yang masih mencari-cari perkara begitu. Nah, tapi garis bawahi, fair gak Bang kalau misalkan kami nih di golongan kami, kemudian di forum kami mendistrek tanda kutip ajaran Kristen begitu. Tapi itu untuk forum kami. Kemudian Kristen dengan pendetanya atau siapapun itu di forumnya mendistrek Islam bagi kami, bagi saya itu sah-sah saja begitu. Nah, hanya kalau sudah dipublikasi itu yang jadi problem, termasuk Ustadz Abdul Somad saat dipublikasi itu yang jadi problem karena yang nonton bukan hanya Muslim, tapi Kristen juga. Kita sekarang bicara hukum positif ya Bang ya. Baik. Jadi di dalam pasal 300 KUHP yang baru itu memang bunyinya seperti itu Bang. Barang siapa di muka umum. Betul. Nah, tetapi ada gitu Bang, ada di situ pasal tambahannya. Ini tidak berlaku jika dilakukan dalam kajian yang, saya bacakan saja Bang ya. Ini sudah saya download KUHP baru kita, saya bacakan. Jadi supaya kita ngerti Bang. Sebentar ya, KUHP baru. Oke, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 ya Bang ya. Pasal 300. Oke, saya bacakan ya Bang ya. Boleh. Kita bicara hukum saja nih langsung. Nih, setiap orang di muka umum yang satu, melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan. Nah ini memang kalau pasal-pasal agama ini memang agak-agak nggak jelas ini. Jadi definisinya ini bikin orang mumet gitu loh. Melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan. Coba Bang, gimana ini menurut Anda ini Bang? Melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan. Apakah maksudnya begini, apakah kalau misalnya kita menyatakan bahwa ajaran agama lain itu salah menurut iman kita, apakah itu pidana? Ini kadang-kadang aneh ini memang. Padahal jelas Bang ya, kita kalau mau jujur Bang, menurut iman Kristen, iman Islam itu ya salah. Menurut iman Islam, iman Kristen itu ya salah. Betul, sepakat. Nah, apakah ketika kita mengeluarkan statement itu, apakah itu permusuhan? Makanya aneh-aneh nih pasal penistaan agama ini memang. Izin masuk, Bang ya. Nah, coba silakan. Oke. Menurut saya, kemudian apa yang saya pelajari di bangku perkuliahan, kebetulan saya ilmu politik, Abang ya. Ilmu sosial, ilmu politik. Memang hukum kita baik dari KUHP-nya ataupun undang-undang ataupun yang di amandemen, artinya kan kalau ada amandemen itu ada sesuatu yang harus diperbaiki begitu. Sehingga memang dari awal berdirinya negara kita hingga saat ini masalah hukum ini memang tidak pernah selesai. Pertama adalah selalu menyesuaikan begitu kan. Nah, yang kedua, kadang pasal-pasal karet, pasal satu dengan pasal yang lain kadang berkontradiksi begitu, Abang. Sehingga memang pasal-pasal seperti ini itu tidak dijelaskan lebih jauh. Siapa yang bisa menafsirkan pasal kan tidak ada sebetulnya dan susah begitu. Maka kita masuk ke tadi yang Ustadz Abdul Somad, apakah itu penghinaan atau tidak? Bagi kami, kalau ada tindak pidana dari tanda kutip Ustadz, harusnya semua dipidana. Kalau saya ya, kalau ada tindak pidana di situ, ada delik hukumnya, harusnya semua dipidana. Baik dari pendetanya, kalau misalnya ada penistaan agama, ya pidana. Dari muslimnya sama. Hanya di sini kadang yang disebut people power Bang, yang disebut mayoritas ini memang kadang mengganggu kredibilitas hukum begitu.
Baik, seandainya kalau ada anggota DPR di sini yang nonton nih, bisa dia naik nih jelasin pasal yang dibikin sama mereka ini. Gini, gini ya Bang ya. Ini saya kasih satu aja contoh pernyataan. Jadi ketika Abdul Somad mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir, itu kan imannya dia. Ya. Walaupun masalah dia ngarang atau bohong segala macam terserah lah. Itu keyakinan dia bahwa di dalam benda-benda tertentu membuat orang Islam terganggu imannya. Kan itu kan dimulai dengan pertanyaan kan, Ustadz, saya ini ketika melihat salib, kok hati saya itu gimana gitu kan. Nah, dijawablah oleh Abdul Somad, jin kafir katanya kan. Nah, sekarang kita bilang bunyi pasal nih kan, setiap orang yang di muka umum melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, itu kan iman mereka, itu kan iman orang Muslim, betul? Ya. Nah, yang menjadi masalah itu begini Bang, ketika kami orang Kristen juga menyatakan pernyataan yang sama. Contoh misalnya, menurut keyakinan kami, segala Allah bangsa-bangsa lain itu adalah berhala. Ya. Termasuk Allah yang disembah oleh umat Islam yang di Ka'bah. Makanya menurut iman kami, Ka'bah itu rumah berhala. Nah masalahnya ketika Muslim ngomong begitu, di dalam salib ada jin kafir, itu nggak masalah. Nah sementara yang Kristen ngomong di dalam Ka'bah ada setan, ada rumah berhala, menjadi masalah. Makanya ini menjadi sangat subjektif. Ditambah lagi Bang, ditambah lagi penyidiknya Muslim, jaksanya Muslim, hakimnya Muslim, habislah, selesai dah sudah Bang, habis.